Nusantara. Musim baru sepak bola Eropa 2025-2026 resmi dimulai. Dan inilah salah satu momen paling bersejarah buat timnas Indonesia. Bukan cuman 1 atau 2, tapi total 15 pemain Garuda siap beraksi di berbagai liga Eropa. Dari Bundesliga Jerman, Serie A Italia, sampai Eredivisie Belanda, bendera merah putih bakal berkibar di stadion-stadion elit. Tapi di antara semua nama, ada satu yang jadi sorotan besar, Justin Hubner. Bek muda ini baru saja memulai petualangan barunya bersama Fortuna Sittard. Debutnya langsung diwarnai duel panas lawan raksasa Bundesliga, Bayer Leverkusen, plus momen adu fisik yang bikin pemain keturunan Vietnam sampai meringis kesakitan. Yang lebih menarik lagi, popularitasnya di Belanda sampai bikin petinggi klub akan sediakan tempat khusus untuk supporter Indonesia. Dan sekarang semua mata tertuju ke Hubner. Apakah dia benar-benar akan membuktikan omongannya jadi bintang besar di Eropa? Kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Sabtu 2 Agustus 2025, Stadion Overmans-Justin, Belanda, jadi saksi dari debut resmi Justin Hubner bersama Fortuna Sittard. Lawan yang dihadapi bukan sembarangan, juara Bundesliga, Bayer Leverkusen, yang musim lalu dikenal sebagai salah satu tim paling mematikan di Eropa yang saat ini dilatih oleh Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United. Di sisi Fortuna, pelatih Danny Buys langsung kasih kepercayaan penuh menurunkan Hubner sebagai starter di jantung pertahanan. Berduet dengan Shaun Adewoye. Selama 64 menit di lapangan, Hubner tampil cukup solid, berani duel, dan tidak segan melakukan tackle keras untuk menghentikan serangan lawan. Tapi tensi panas terjadi saat dirinya berhadapan dengan Ibrahim Maza, pemain keturunan Vietnam Aljazair yang kini membela timnas Aljazair. Satu benturan keras bikin Maza terjatuh sambil meringis kesakitan. Momen yang langsung viral setelah dibagikan oleh akun Se-Asia Gol. Fans Indonesia pun langsung heboh memuji ketegasan Hubner dengan menjaga wilayahnya. Sayangnya, laga debut itu belum berakhir manis. Fortuna Sittard harus mengakui keunggulan Leverkusen dengan skor tipis 1-2 lewat gol Jarell Quansah dan Amin Adli. Gol balasan Luka Tunjik di menit 70 belum cukup menyelamatkan tim dari kekalahan. Meskipun begitu, debut Hubner tetap meninggalkan kesan, bukan hanya karena penampilannya yang cukup menjanjikan, tapi juga karena sikapnya di lapangan yang tegas, berani, dan bikin lawan segan. Sinyal kalau dirinya siap bersaing di Eredivisie musim ini. Di balik skor akhir 1-2 ada satu momen yang paling banyak dibicarakan fans di media sosial, yaitu duel sengit antara Justin Hubner dan Ibrahim Maza, pemain muda Bayer Leverkusen yang punya darah Vietnam dan Aljazair. Sejak menit awal, Maza beberapa kali mencoba menembus pertahanan Fortuna Sittard lewat kecepatan dan dribble menusuknya. Tapi Hubner yang terkenal punya postur kokoh dan timing tackle yang tepat, tak memberikan ruang sedikit pun. Puncaknya terjadi di babak pertama saat Maza berusaha melewati Hubner. Benturan keras tak terelakkan. Maza langsung terkapar, memegang kakinya sambil meringis kesakitan. Foto momen ini diunggah oleh akun Se-Asia Gol dan langsung jadi bahan perbincangan panas. Sebagian memuji ketegasan Hubner, sebagian lagi menilai duel ini keras tapi fair. Yang menarik, duel ini bukan sekedar benturan fisik di lapangan. Bagi sebagian fans, ini juga seperti mini El Clasico Asia Tenggara di level Eropa. Indonesia versus Vietnam, tapi kali ini dibawa ke kompetisi elit Eropa. Meskipun laga ini hanya uji coba pramusim, tensi panas di momen tersebut menunjukkan kalau Hubner tidak pernah setengah hati saat membela klubnya. Bagi Hubner, setiap laga adalah kesempatan untuk unjuk kualitas, apalagi menjelang musim barunya di Eredivisie yang akan penuh tantangan. Bukan cuma aksinya di lapangan yang bikin sorotan, tapi juga efek kedatangannya ke Fortuna Sittard yang langsung terasa di luar stadion. Media Belanda sampai menyoroti bagaimana Hubner membawa bonus besar berupa jutaan fans dari Indonesia. Salah satu petinggi klub bahkan sempat bercanda, "Kami bisa bangun tribun khusus untuk penggemar Indonesia." Kalimat ini menggambarkan betapa besarnya antusiasme yang ikut datang bersama pemain berusia 21 tahun ini. Selain itu, di media sosial, pengikut akun resmi Fortuna Sittard melonjak sejak pengumuman resmi Hubner. Postingan debutnya mendapatkan interaksi jauh lebih tinggi dibandingkan postingan pemain lainnya.
Hal ini membuktikan kalau Hübner bukan cuma pemain tapi juga brand yang bisa mengangkat pamor klub di mata publik Asia Tenggara. Pengaruhnya jelas terasa, mulai dari peluang, penjualan merchandise, peningkatan jumlah penonton laga Fortuna, hingga liputan media Indonesia yang semakin rutin mengangkat berita klub ini. Tidak heran kalau pihak klub melihatnya sebagai rekrutan strategis. Bukan hanya untuk memperkuat pertahanan, tapi juga memperluas jangkauan pasar mereka. Musim 2025-2026 ini jadi salah satu musim paling bersejarah buat sepak bola Indonesia. Total ada 15 pemain timnas Indonesia yang resmi berkarir di Eropa, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Liga Top Eropa, kita punya dua wakil yang bikin bangga. Kevin Dix mencatat sejarah sebagai pemain pertama Indonesia yang mentas di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Meskipun sempat diganggu cedera paha dan kaki di pramusim, Dix sudah menunjukkan semangat besar untuk kembali fit dan siap bermain di Borussia Mönchengladbach, serta mengawal lini belakang timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Lalu ada Emil Audero, kiper utama Cremonese di Serie A. Setelah musim lalu bersinar di Italia, Emil akan menghadapi tantangan baru untuk membawa klub promosi ini bertahan di kasta tertinggi. Negara dengan jumlah pemain timnas terbanyak masih dipegang oleh Belanda, yang menampung 7 pemain sekaligus. Dean James, Go Ahead Eagles, Eliano Reinders, Pek Zwolle, Nissilkers, FC Twente, Ivar Jenner, FC Utrecht, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Justin Hübner, Fortuna Sittard, dan Nathan Chuaon, Willem II. Khusus Hübner, musim ini jadi pembuktian setelah kembali dari Inggris. Sementara Dean James akan langsung bentrok dengan Hübner di pekan pembuka Eredivisie 9 Agustus 2026. Dari Italia selain Emil, ada Jesus yang bertahan bersama Venezia meskipun timnya turun ke Serie B. Di Inggris, Ole Rummenigge dan Marcelino Ferdinand akan melanjutkan petualangan bersama Oxford United. Ole bahkan sedang berjuang keras pulih dari cedera parah agar bisa kembali merumput di Oxford dan tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara Elkan Bagot akan membela Ipswich Town di Championship. Tak ketinggalan Ragnar Oratmangun, FC Dender, dan Joy Pelupesi, Lommel SK jadi wakil di Liga Belgia. Dengan sebaran pemain yang merata di berbagai posisi dan kompetisi, ini jelas jadi keuntungan besar bagi timnas. Pengalaman bermain di level tinggi, adaptasi dengan sepak bola Eropa, dan mental kompetitif mereka akan jadi modal berharga menghadapi tantangan internasional. Musim 2025-2026 jelas jadi titik penting perjalanan sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Dari rekor Kevin Dix di Bundesliga, kiprah Emil Audero di Serie A, hingga kembalinya Justin Hübner ke Belanda. Semuanya menunjukkan bahwa pemain-pemain kita sudah siap bersaing di level tertinggi. Bukan cuma soal jumlah, tapi juga kualitas dan mental yang dibentuk di kompetisi ketat Eropa. Setiap laga yang mereka jalani di sana akan jadi bekal berharga ketika mengenakan seragam merah putih. Kini tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman itu bisa dibawa ke lapangan saat timnas Indonesia berjuang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar harapan, tapi target nyata yang semakin dekat di depan mata.